Beberapa saat kemudian, kerumunan besar berkumpul lagi. Karena tidak ada yang bisa mereka makan, Yesus memanggil para murid dan berkata, "Saya merasa kasihan pada orang-orang ini karena mereka telah bersama saya selama 3 hari dan tidak ada yang bisa dimakan. Jika saya mengirim mereka pulang dalam keadaan lapar, mereka akan jatuh lemah di jalan, karena beberapa datang dari jauh." Para murid bertanya, "Bagaimana kita akan menemukan di tempat terpencil ini makanan yang saya berikan kepada semua orang ini? Berapa banyak roti yang kamu punya?" tanya Yesus. 7 mereka menjawab. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang untuk duduk di lantai. Kemudian dia mengambil 7 roti dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia menghancurkannya dan memberikannya kepada para murid, dan mereka membagikannya kepada orang-orang. Mereka juga punya ikan. Yesus bersyukur kepada Tuhan untuk mereka dan memerintahkan para murid untuk membagikannya. Semua orang makan sampai kenyang, dan para murid juga mengisi 7 keranjang dengan sisa potongan. Orang yang makan ada sekitar 4.000 orang. Yesus menyuruh orang pergi, dan segera setelah itu, dia naik perahu bersama murid-muridnya, dan pergi ke wilayah Dalmanuta. Beberapa orang Farisi datang dan mulai berbicara dengan Yesus. Mereka ingin mendapatkan bukti yang memberatkannya sehingga mereka memintanya melakukan mukjizat untuk menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar berasal dari Tuhan. Yesus menghela nafas dan berkata, "Mengapa orang hari ini meminta mukjizat? Saya katakan ini benar, tidak ada keajaiban yang akan dilakukan untuk orang-orang ini." Jadi Yesus pergi. Dia naik perahu dan kembali ke sisi timur danau. Para murid lupa mengambil roti dan hanya memiliki 1 roti di atas kapal. Yesus menarik perhatian mereka, mengatakan, "Tetap waspada dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Kemudian murid-murid mulai berkata satu sama lain, "Dia mengatakan ini karena kita tidak punya roti." Yesus mendengar apa yang mereka katakan dan bertanya, "Mengapa Anda berdebat tentang tidak memiliki roti? Apakah Anda tidak tahu dan tidak mengerti apa yang saya katakan? Mengapa mereka begitu sulit untuk memahami banyak hal? Apakah kamu punya mata dan tidak bisa melihat? Apakah mereka memiliki telinga dan tidak mendengarkan? Tidak ingat dari 5 roti yang saya pecahkan untuk 5.000 orang? Berapa banyak keranjang penuh yang sudah Anda kumpulkan?" Mereka menjawab, 12. Yesus bertanya lagi, "Dan ketika saya memecahkan 7 roti untuk 4.000 orang, berapa keranjang penuh potongan yang Anda kumpulkan?" Mereka menjawab, 7. Kemudian Yesus bertanya, "Apakah kamu masih tidak mengerti?" Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di desa Betsaida. Beberapa orang membawa seorang pria buta dan meminta Yesus untuk menyentuhnya. Dia memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar dari desa. Kemudian dia meludah, mengusap mata pria itu, meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Apakah Anda melihat sesuatu?" Pria itu melihat dan berkata, "Saya melihat orang, mereka terlihat seperti pohon, tetapi mereka berjalan." Yesus menutup matanya lagi. Kali ini orang buta itu tampak keras dan sembuh. Kemudian dia mulai melihat semuanya dengan sangat baik. Kemudian Yesus mengirim orang itu pulang dan memerintahkan, "Jangan kembali ke desa." Kemudian Yesus dan murid-muridnya pergi ke desa-desa yang dekat dengan Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan, dia bertanya kepada mereka, "Menurut orang-orang, saya ini siapa?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan bahwa Anda adalah Yohanes Pembaptis, yang lainnya, yaitu Elias, dan lainnya, yang merupakan salah satu nabi, dan kamu bilang aku siapa?" tanya Yesus. "Anda adalah Mesias," jawab Petro. Jadi Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahu siapapun tentang ini. Yesus mulai mengajar murid-muridnya, berkata, "Anak manusia harus sangat menderita. Dia akan ditolak oleh para pemimpin Yahudi, oleh para imam kepala dan oleh para ahli Taurat. Dia akan dibunuh dan 3 hari kemudian, dia akan dibangkitkan." Yesus mengatakan ini dengan sangat jelas.
Jadi Petrus membawanya ke samping dan mulai menegurnya. Yesus berbalik, melihat murid-murid dan menegur Petrus, berkata, "Minggir, setan. Anda berpikir sebagai manusia yang berpikir dan bukan seperti yang Tuhan pikirkan." Kemudian Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid dan berkata, "Jika ada yang ingin menjadi pengikut saya, biarkan dia melupakan kepentingannya sendiri, bersiaplah untuk mati karena saya akan mati dan menemani saya. Karena siapapun yang mengutamakan kepentingannya sendiri tidak akan pernah memiliki kehidupan nyata, tetapi siapa yang melupakan dirinya sendiri karena saya dan karena Injil akan memiliki kehidupan yang benar. Apa untungnya bagi seseorang untuk memenangkan seluruh dunia, tetapi kehilangan kehidupan yang sebenarnya? Karena tidak ada yang dapat Anda bayar untuk mendapatkan kehidupan itu kembali. Oleh karena itu, jika di masa ketidakpercayaan dan kejahatan ini seseorang menjadi malu terhadap saya dan ajaran saya, maka Anak Manusia, ketika ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat suci, juga akan menjadi malu terhadap orang itu." Mark 8:1-2